Shalom saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada malam ini, yang saya ambil dari pedoman pendalaman Alkitab Sekolah Sabat Dewasa Triwulan 3 tahun 2020. Menjalin persahabatan untuk Allah, sukacita berbagi dalam misinya. Dan judul pada malam ini, Selasa 21 Juli 2020, berjudul Doa Pengantaraan Paulus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Pada malam ini kami sangat membutuhkan Roh Kudus-Mu ketika kami mau mendengarkan audio renungan malam atau firman-Mu. Mampukan kami untuk dapat mempraktekkan dan mengaplikasikan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, doa pengantaraan Paulus. Doa pengantaraan adalah alkitabiah. Sepanjang pelayanannya, Paulus berdoa untuk para petobat baru di gereja-gereja yang ia dirikan melalui pelayanan penginjilannya. Paulus percaya bahwa sesuatu terjadi ketika dia berdoa, yang mana hal itu tidak akan terjadi jika dia tidak berdoa. Meskipun dia terpisah dari orang-orang yang dia kasihi, dia menyadari bahwa mereka dapat dipersatukan dalam hati ketika mereka saling mendoakan. Saudara-saudaraku, mari kita baca di dalam Efesus 1 ayat 15 sampai 21. Pada baris-baris di bawah ini, tulislah berbagai permintaan yang berbeda yang Paulus buat kepada Tuhan untuk jemaat Efesus. Apakah yang secara spesifik dia minta agar Tuhan berikan kepada mereka? Doa Paulus untuk orang-orang percaya di Efesus sungguh luar biasa. Dia berdoa agar Allah memberi mereka kebijaksanaan dan ketajaman rohani, agar dia dapat menerangi pikiran mereka dengan kebenaran ilahi dan memberi mereka harapan agar kehidupan kekal. Dia juga berdoa agar mereka mengalami kuasa Allah yang dahsyat dalam hidup mereka. Allah penuh kuasa, sangat dahsyat, sehingga ia membangkitkan Yesus dari kematian. Suatu peristiwa yang membentuk dasar dari harapan mereka akan kehidupan kekal di dalam Dia. Doanya diakhiri dengan mengingatkan mereka tentang kekayaan, kemuliaan Kristus dan warisannya. Orang-orang Kristen Efesus pasti dipenuhi dengan dorongan semangat, tahu bahwa Paulus berdoa untuk mereka dan mengetahui apa yang dia doakan. Saudaraku, sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saudara bisa membaca di dalam Filipi 1 ayat 3 sampai 11. Ketika saudara membaca ayat ini, perhatikan nada
doa Paulus. Jika Anda adalah anggota jemaat Filipi dan menerima surat seperti ini dari Paulus, memberitahukan kepada Anda tidak hanya bahwa dia berdoa untuk Anda, tetapi juga isi doanya. Bagaimanakah perasaan Anda dan mengapa? Apakah janji yang ditemukan dalam kata-katanya? Pada saat yang sama, peringatan apakah yang ada di sana? Saudaraku, sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, yang ada di rumah dan di mana saja pada malam hari ini. Ini adalah beberapa kata-kata dalam Alkitab yang paling meneguhkan dan membesarkan hati, penuh dengan janji. Demikian juga panggilan untuk dipenuhi dengan kasih dan pengetahuan dan penegasan yang datang dari mengenal Yesus, sehingga kita bisa menjadi apa saja yang Allah inginkan, agar kita ada di dalam Dia. Saudaraku, marilah kita datang dan mengenal Yesus, sehingga kita bisa menjadi apa saja yang Allah inginkan, agar kita ada di dalam Dia. Dan marilah kita mengikuti teladan daripada Rasul Paulus, bagaimana dia melaksanakan doa pengantaran. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas perlindungan Tuhan dari pagi hingga malam ini. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang baru kami dengarkan, yang mengajak kami untuk menjalin persahabatan untuk Allah, sukacita berbagi dalam misinya, dan mampukan kami dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami bisa mengikuti teladan daripada Rasul Paulus. Di dalam dia melaksanakan doa pengantaran. Terima kasih Tuhan, untuk kasih karunia-Mu yang akan Tuhan anugerahkan bagi kami. Pada malam ini, kami doakan khusus bagi saudara-saudari, sahabat-sahabat kami bersama keluarga. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, serta kesuksesan dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan, serta perlindungan, dan akan diberkati di dalam segala hal. Dan ketika kami beristirahat malam ini, jaga dan lindungi kami, berikan tidur yang nyenyak, dan bangunkan besok pagi dengan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus. Tuhan adalah juru selamat kami. Amin. Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan Yesus yang melimpah-limpah akan menyertai kita semua dari malam ini sampai Maranatha. Sampai bertemu di dalam renungan malam selanjutnya. Selamat malam.
dan Tuhan Yesus memberkati.